Ya baik, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kuliah pertama mengenai modeling data generator dan analisis yang pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pendahuluannya, beberapa platform yang digunakan, kemudian tugas di mana rekan-rekan akan menuliskan suatu cerita mengenai motivasi dan expectation. Nama saya Supari Sama Firidi, adalah pengajar dari Prodi Fisika ITB. Berikut adalah layout daripada sesi pagi ini, yaitu ada intro, time dan place, option, grading, platform, dan closing. Mengenai intro, kuliah kita adalah bernama Modeling Data Generator dan Analisis dengan kode FI2151 yang hanya dibuka untuk kelas pertama. SKS daripada kuliah ini ada dua dengan jumlah sesi adalah 15. Jadi kita bertemu setiap minggu hanya sekitar 2 jam, di mana 4 jam yang lain yaitu 2 jam merupakan tugas tersusun dan 2 jam lagi merupakan tugas mandiri. Nah, learning outcome daripada perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Mohon maaf, ini ada kesalahan, masih merupakan learning outcome dari kuliah yang lain. Nanti akan dikoreksi. Nah, berikutnya topik yang dibahas dalam perkuliahan ini adalah mengenai prinsip dasar daripada pemodelan sederhana dan generasi data, aplikasi praktis dari modeling sederhana dan generasi data, pengetahuan menyeluruh mengenai modeling dan generasi data, kemudian perancangan modeling sederhana dan generasi data, plus penerapan sederhana dari modeling dan generasi data. Waktu perkuliahan adalah setiap hari Kamis jam 11 sampai jam 13, ruangnya 9107 pada gedung GKUB atau GKU Barat, lantai 1, yang bertempat di kampus Ganesha. Opsinya untuk kuliah ini kebetulan hanya ada opsi tunggal, yang itu by course, di mana rekan-rekan harus menghadiri 15 sesi dan melakukan semua evaluasi, quiz, ujian tengah semester, ujian akhir atau RBL, dan partisipasi. Untuk saat ini belum dapat diakomodasi opsi by riset dalam perkuliahan ini. Nah, kemudian elemen penilaian untuk yang jalur opsi by course adalah tugas atau assignment, quiz atau quizzes, ujian tengah semester atau midterm, ujian akhir atau final exam, dan partisipasi. Untuk saat ini bentuk eh, gradingnya adalah seperti ini. Ada eh, 15% tugas atau assignment, 15% quiz, 30% ujian tengah semester atau midterm, 30% ujian akhir atau final, dan 0,1 partisipasi. Nah, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, formula ini akan dibahas lebih lanjut pada perkuliahan yang dilakukan secara daring pada minggu kedua. Nah, platform di sini kita menggunakan berbagai platform, yaitu ada Six, ada EduNext, di mana keduanya sudah diakomodasi oleh kampus. Akan tetapi untuk memperlengkap akan diberikan platform GitHub, akan eh, diminta untuk menggunakan platform GitHub, OSS, dan Medium, di mana tulisan rekan-rekan nanti bila diminta membuat ulasan akan dipublish di Medium. Nah, closing untuk diskusi, apakah rekan ada usulan, kemudian apakah grading formula perlu dimodifikasi, kemudian apakah grading tidak tetap, ya artinya bisa dioptimasi berdasarkan hasilnya yang kita tidak tahu, dan kemudian untuk ujian akhir apakah tertulis atau RBL, dilakukan secara individual atau grup. Nah, kemudian tadi dari hasil diskusi, bila ada rekan-rekan yang kebetulan kuliahnya bentrok dengan kuliah wajib di tingkat atas, untuk perkuliahan ini rekan-rekan diizinkan untuk tidak selalu hadir, asalkan mengisi daftar hadir dan juga mengerjakan tugas. Nah, untuk itu tolong dari rekan-rekan yang berada pada angkatan yang sama yang kuliahnya kebetulan bentrok dapat mencarikan jam kuliah alternatif sehingga nanti kita bisa mengadakan pertemuan di kuliah tersebut khusus untuk rekan-rekan yang tidak bisa hadir di jam ini gitu. Karena apabila semua jam ini dirubah ke jam yang lain, dikhawatirkan mengingat peserta cukup banyak, nanti lebih banyak lagi yang bentrok sehingga sulit untuk mencari jam yang dimana hampir semua peserta bisa. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di kuliah kedua.